Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Di bulan Oktober ini kita merenungkan tema besar yaitu keluarga yang harmonis. Tetapi hari ini kita akan merenungkan satu tema, subtema dari bulan keluarga ini yang sangat penting yaitu Love Filled Home. Bapak Ibu Saudara sekalian, Love Filled Home artinya rumah atau keluarga yang dipenuhi dengan kasih. Kita jangan berpikir kalau rumah dipenuhi dengan kasih itu seperti sebuah mobil, ya. Jadi diisinya itu kalau sudah hampir habis atau sudah kehabisan malah. Itu bukan seperti itu. Bagaimana selanjutnya kita akan mohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bisa tetap beribadah kepada Engkau. Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami hari ini ada. Itu pun karena pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan berbicara saat ini kepada kami. Biar firman Tuhan menjadi terang bagi kaki kami Tuhan. Dan biarlah kami terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami, Roh Kudus yang membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan keluarga adalah keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis itu apa sih sebetulnya? Keluarga harmonis adalah keluarga yang seia sekata. Di dalam tindakan dan di dalam perasaan. Jadi ada kesesuaian tentunya. Tidak bertengkar terus. Tetapi masing-masing bagian terhubungkan satu dengan yang lain. Jadi bukan disconnect tetapi connected to one another. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah realistis kalau kita merenungkan satu tema yaitu rumah yang dipenuhi dengan kasih? Apakah realistis? Karena situasinya sebetulnya apakah kita bisa sebut sebagai abnormal? Kita masuk di dalam satu masa yang abnormal. Abnormal dalam pengertian aneh sekali, tidak biasa, yang berbeda sekali dari sebelumnya atau dari masa normal. Yaitu kita masuk dari masa normal ke abnormal, kemudian nanti semoga dengan adanya vaksin kita masuk ke new normal. Bapak Ibu sebetulnya memang kedengarannya tidak realistis. Tetapi marilah kita mulai merenungkan apa yang Tuhan mau sebetulnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut. Kita mengalami mungkin hampir semua keluarga mengalaminya, tetapi bersyukur ada yang tidak mengalaminya. Ciri-ciri dari masa abnormal ini adalah yang pertama, ada sekian banyak keluarga mengalami di mana suami atau istrinya di PHK. Bapak Ibu jangankan dua-duanya, satu aja di PHK. Udah pusing sekali satu keluarga karena kehilangan sumber nafkah. Saya dengar ada sebuah perusahaan sedang mem-PHK 2.500 karyawan, satu perusahaan saja. Kemudian di masa pandemi ini kita juga work from home. Tadinya di kantor, tadinya di luar rumah, sekarang menjadi berbasis rumah. Anak-anak yang biasanya sekolah di sekolah itu sekarang menjadi HBL atau home based learning. Kemudian juga muncullah bisnis-bisnis baru yang disebut homepreneurship. Bapak Ibu dengan adanya semua hal itu,
Akhirnya muncullah bisnis baru karena banyak bisnis yang biasa, yang normal itu menjadi macet. Investasi juga bisa macet. Saudara, situasi ini sangat tidak enak, namanya juga abnormal. Jadi suami istri cukup banyak mungkin akhirnya bertukar peran. Bertukar peran akhirnya ada yang frustrasi, ada yang marah-marah, ada yang mungkin sampai terpapar, sampai kehilangan orang-orang yang dikasihi. Akhirnya efeknya mungkin bisa saling menyalahkan. Bapak Ibu, kalau demikian, apakah di masa abnormal ini ada orang yang mengatakan satu singkatan yaitu TTBB, yaitu titik tidak bisa balik. Mengerikan sekali. Titik tidak bisa balik. Balik kemana? Ke normal. Karena ada sekian hal yang harus dilakukan adaptasi kebiasaan baru. Memasuki masa new normal, ada sikap, ada adaptasi kebiasaan baru. Karena kita tidak bisa balik. Wow, ini kita langsung berpikir, lalu bagaimana ya mewujudkan rumah yang dipenuhi dengan kasih? Mungkinkah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang bergumul generasi muda, saya mengusung satu singkatan lagi yaitu HSBB. HSBB yaitu harus selalu bisa balik. Keluarga-keluarga Kristen harus selalu bisa balik. Tidak bisa terus terbawa arus. Harus ada satu titik kita meyakini kita harus selalu bisa balik. Balik kemana? Balik ke firman Tuhan. Kenapa harus kembali ke firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah jawaban segala masa. Adalah prinsip hidup kita menghidupi setiap masa. Apakah normal, abnormal, atau new normal? Kita harus meyakini ini. Supaya kita tidak terbawa satu arus di mana masa new normal kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ada kepastian di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Lalu bagaimana mewujudkannya kalau begitu? Kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Kita akan membaca ayat ke-18 terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam pembahasan persekutuan para hamba Tuhan, kita mungkin merasakan adanya asumsi di balik pesan Paulus ini. Apakah ada latar belakangnya? Kenapa yang disebutkan istri-istri terlebih dahulu, nanti baru ayat 19 kita bicara soal hai suami-suami. Apakah ada kecurigaan, latar belakang yang negatif sehingga istri-istri harus disuruh tunduk terlebih dahulu? Ya kalau dilihat dari sejarah sebetulnya diwarnai sikap tunduk kebanyakan wanita. Kebanyakan. Ya, saudara yang suka sejarah, saudara bisa melihat rata-rata itu tunduk. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa sejak awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, justru Hawa tidak tunduk. Itulah yang membuat Adam menjadi jatuh dan semua kita terjatuh dalam dosa yang sangat dalam. Ya bisa saja sih karena kecurigaan itu maka Rasul Paulus memerintahkan para istri untuk tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi sebetulnya ayat ini sangat relevan untuk istri-istri termasuk saya
Di zaman ini atau sejak feminist movement terjadi, wanita-wanita tadinya tunduk sekarang ingin setara. Kalau bisa mungkin melebihi. Ya nggak bisa sih sebetulnya, nggak mungkin. Setara aja itu udah membuat dunia ini menjadi kacau balau. Karena tidak seharusnya demikian. Firman Tuhan mengatakan tidak seharusnya demikian. Yang seharusnya adalah hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi apakah sebetulnya pesan dari Rasul Paulus? Pesan dari Rasul Paulus adalah mengatakan kepada istri-istri kalau tunduk kepada siapa? Suami sebagai pemegang otoritas. Pemegang otoritas. Kalau suami memegang otoritas, sebetulnya apakah ada yang memberikannya? Tentu saja ada, yaitu Tuhan. Tuhan memberikan otoritas kepada para suami supaya istrinya tunduk. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan di masa pandemi seperti ini, Presiden memberikan otoritas kepada gugus tugas untuk menghandle COVID-19. Jadi masyarakat semua sangat dihimbau, sangat didorong untuk tunduk pada kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, melakukan protokol. Peraturan-peraturan pemerintah itu harus diikuti. Kalau tidak kacau. Nah seperti itu mungkin ilustrasi yang paling dekat yang bisa kita pikirkan. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, maka kacaulah rumah tangga. Jika tidak demikian juga sebetulnya istri-istri sedang tidak hormat kepada suaminya dan kepada Tuhan. Kepada suami sebagai pemegang otoritas dan kepada Tuhan yang sebagai pemberi otoritas. Bapak Ibu, saya membrowsing sikap istri untuk tunduk itu seperti apa. Ada sebuah kartun yang menunjukkan sikap istri di hadapan suaminya. Di dalam gambar itu menarik sekali karena kepalanya istri memang tunduk. Tetapi tangannya demikian, ada di pinggangnya. Seperti yang menantang, kamu mau apa coba? Kan begitu. Belum lagi sorot matanya yang menantang. Belum lagi kata-katanya yang meninggi misalnya. Nah itu bukan sikap tunduk. Sikap tunduk harus keseluruhannya memang sikap tunduk. Demi tadi tidak kacau, demi yang menjalankan otoritas pun dihormati. Yang terutama adalah supaya keluarga ini harmonis. Itu sebetulnya tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya apa yang perlu dikembangkan atau sikap apa yang perlu dikembangkan oleh para istri? Yang perlu dikembangkan oleh para istri adalah sikap rela tunduk. Sikap rela tunduk. Kenapa harus rela? Karena ada kesadaran bahwa otoritas itu dipercayakan Tuhan kepada suaminya. Bukan kepada para istri. Lalu kita apakah bisa protes? Enak aja. Apakah saya tidak layak dipercaya sebagai pemegang otoritas? Bapak Ibu, sejarah membuktikan sekali lagi. Ketika Miriam memprotes Musa yang diberikan otoritas untuk memimpin Israel. Kemudian Miriam seharusnya mendampingi sebagai kakaknya. Tetapi dia memprotes Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Tidak sepantasnya memang kita memprotes. Karena yang diberikan kepercayaan otoritas itu adalah satu kepercayaan yang besar dari Tuhan. Dan itu adalah kepercayaan tanggung jawab yang berat yang diberikan kepada para pria. Saudara, bayangkan kalau ada apa-apa dengan keluarga yang ditanya siapa? Apakah istrinya? Bukan. Ketika
ada apa-apa dengan Adam dan Hawa, maka yang ditanya adalah Adam, bukan Hawa. Walaupun bisa dikatakan Hawa yang menyebabkannya, ya betul. Tetapi Adam yang ditanya. Bapak Ibu, sekarang kalau keluarga terjadi ada apa-apa, ada kekacauan, ada KDRT, ada lain sebagainya, maka sebetulnya siapakah yang gagal? Yang gagal yang dipercayakan oleh Tuhan, otoritas. Jadi kita harus rela, para istri harus rela tunduk demi para suami. Yang kedua, kita juga perlu rela tunduk demi keharmonisan keluarga. Ketika di dalam satu keluarga ada satu kepala, ada satu pemimpin, maka pemimpin kepala itu berperan sebagai pengarah. Mengarahkan kalau ke kanan, maka semuanya harus ke kanan. Gak bisa istri bilang, gak mau, saya pengen ke kiri karena kiri lebih baik, saya pikir lebih baik. Ya belum tentu. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam keluarga yang ada anak-anak, mau ikut kanan atau ikut kiri. Bingung kan? Sangat bingung. Apalagi anak-anak seringkali tidak bisa memutuskan mana yang paling benar. Itu sebabnya keluarga menjadi tidak harmonis karena tidak satu arah, tidak satu pimpinan. Kerelaan tunduk juga supaya keharmonisan ini memberi ruang kepada suami untuk mengambil keputusan-keputusan makro. Keputusan-keputusan besar. Kalau di negara ada yang disebut GBHN, itu garis besar haluan negara. Apakah di dalam keluarga harus ada GBHK, itu garis besar haluan keluarga. Keputusan-keputusan makro harus diambil oleh seorang kepala keluarga. Misalnya, tidak ada seorang penafsir mengatakan soal profesi. Seluruh keluarga harus menyesuaikan diri dengan profesi atau pekerjaan dari sang ayah sebagai pencari nafkah. Entah yang dipilih adalah sebagai seorang profesional, seorang pejabat, seorang petani, seorang tukang, seorang guru. Apapun sepanjang itu merupakan panggilan Tuhan. Sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepada suami. Maka seluruh keluarga mendukung sang ayah supaya sukses berperan. Itu yang kedua, kenapa istri harus rela tunduk. Yang ketiga, sikap rela tunduk dari istri sebetulnya dikatakan oleh firman Tuhan sebagai sikap yang pas atau sesuai. Menarik sekali dalam versi yang lain memakai istilah fitting. Bapak Ibu kalau kita ke mall, kalau belanja misalnya membeli pakaian, itu pasti disuruh nyoba dulu yang disebut fitting room. Di dalam ruangan itu kita bisa melihat apakah pakaian itu yang mau dicoba itu cocok, terlihat bagus, serasi, harmonis, tidak tabrakan warnanya atau garisnya. Nah, itulah sebetulnya ilustrasi kalau istri tunduk kepada suami, maka itulah yang pas. Itulah yang sesuai. Itulah yang enak dilihat. Itulah yang selaras. Jadi untuk menciptakan, membangun keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang diisi dengan kasih, maka ada kerelaan, sikap tunduk dari seorang istri. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak mudah. Tentu saja tidak mudah. Apalagi bagi para istri yang berkarir. Sekarang sudah masuk zamannya atau sudah di pertengahan belahan kedua abad yang ke-20. Para wanita bisa bekerja di luar rumah, para wanita bisa meniti pendidikan yang sangat tinggi, bisa punya gelarnya, bisa banyak mungkin,
bisa punya income juga lumayan. Nah, ini menjadi satu pergumulan. Ini sebabnya ayat firman Tuhan ini semakin relevan. Pergumulan tetapi bukan berarti tidak bisa. Ayat yang ke-19. Kalau istri-istri hanya dituntut untuk tunduk, apakah suami ada perintah khusus? Tentu saja ada. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar terhadap dia." Apakah ini ada latar belakang juga Bapak Ibu? Sebetulnya ada, sangat ada. Latar belakang budaya Romawi pada zaman itu adalah di mana ada nilai-nilai yang diberlakukan, di mana suami sebagai pemegang otoritas bersifat mutlak. Ada seorang penulis buku sejarah bernama Michael Anthony sebagai editor. Dikatakan, by Roman design, the father had absolute control over his wife. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau seorang suami punya kontrol mutlak terhadap istrinya. Maka yang terjadi adalah seorang suami kalau dia tidak suka dengan anak yang baru dilahirkan, dia bisa buang langsung pada waktu itu. Dia tidak peduli apakah istrinya sangat sedih, pasti sedihnya entah tidak bisa dibayangkan. Dia juga tidak peduli istrinya sudah mengandung 9 bulan, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan bayi ini, dia tidak peduli. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suami-suami Kristen melakukan hal yang sama. Apakah keluarga-keluarga Kristen akan seperti itu? Anak-anak yang tidak disukai oleh ayahnya akan dibuang begitu saja? Tentu saja tidak, bukan. Oleh karena itu, Paulus memesankan, bahkan memerintahkan kepada suami-suami. Sebagai pemegang otoritas tidak mengikuti budaya pada waktu itu. Suami-suami yang sudah mengenal Kristus, yang sudah diselamatkan dan mengenal kasih Kristus yang tanpa syarat, kasih yang sangat besar, maka sepatutnya memiliki keberanian kontra budaya. Tidak sama dengan budaya yang waktu itu, tapi mengubah sikapnya, mengasihi istrinya, dan juga jangan berbuat kasar. Mengasihi itu seperti apa? Seringkali juga abstrak. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat di dalam satu ayat tentang kasih, sebetulnya satu parikop, 1 Korintus pasal 13. Saya akan membaca ayat kelima saja. Dikatakan bahwa seorang yang mengasihi itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau suami mengasihi istrinya, maka dia juga tidak menjadi suami yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli istrinya bagaimana perasaannya, kekecewaannya, kesedihannya. Bukan demikian suami-suami Kristen. Dia tidak mencari keuntungan sendiri dan tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak pemarah, dia harus sabar. Karena seorang istri bisa lebih lambat. Seorang istri banyak berpikir hal yang detail, yang jarang dipikirkan oleh laki-laki. Mungkin suami mengatakan, kenapa sih yang kayak gitu aja dipikirkan? Padahal menurut istri itu yang sangat penting. Jadi dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mengungkit-ungkit kalau ada kesalahan di antara anggota keluarga. Itulah salah satu atau 4 contoh wujud kasih seorang suami kepada istrinya.
peringatan di dalam ayat ini adalah jangan berbuat kasar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah membaca satu artikel, dikatakan bahwa kekuatan suami itu atau kekuatan laki-laki 5 kali dari wanita. Jadi kalau seorang suami kasar, itu pasti tidak ada perlawanan dan pasti kalah istrinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang istri itu lemah, jadi seharusnya dilindungi bukan dikasari. Inilah perintah yang sangat jelas bagi para suami. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah jelas tadi perintahnya kepada istri dan kepada suami. Tetapi bagaimana mewujudkannya di zaman sesusah ini? Apakah bisa ditolerir kalau ada keluarga-keluarga yang menjadi tidak harmonis? Bapak Ibu, mungkin toleransi bisa iya bisa tidak, tetapi bukan itu masalahnya. Di dalam keluarga-keluarga Kristen, kalau kita selalu balik pada firman Tuhan, maka apakah tantangannya adalah suami istri mengambil langkah iman. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama. Sebetulnya kita bisa baca dari ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Indah sekali bahwa orang-orang Kristen yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan menjawab merespon panggilan Tuhan, maka seharusnya memahami bahwa untuk hidup taat pada semua firman Tuhan, itu ada kuasa ilahi yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan kuasanya. Bahkan dikatakan sudah siap pakai, sudah siap pakai. Bukan tidak pernah ditolong. Bukan tidak ada bantuan sama sekali, justru bantuan Tuhan selalu siap. Yang perlu diambil adalah kita bersungguh-sungguh mengambil langkah iman setiap hari. Setiap hari. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai yang ketujuh, ada yang menyebutkan sebagai a staircase to love, yaitu tangga menuju kasih. Artinya ini adalah undangan kepada setiap orang Kristen yang merespon panggilan Tuhan untuk mengambil langkah menaiki tangga kasih ini dari mulai iman menuju pada kasih. Seorang yang mengambil langkah iman, maka dia akan mengusahakan untuk selalu menuntut satu kebajikan. Kebajikan. Jadi setiap hari mengambil langkah iman artinya berusaha setiap hari untuk berbuat baik. Namanya juga berusaha, mungkin aja gagal, sangat mungkin. Tetapi kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya baik. Kalau kita sudah bajik, lalu kita juga meningkat ke tangga yang kedua adalah pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan. Ketika kita melakukan, kita setia melakukannya. Oh ternyata semakin mengenal Tuhan saya bisa menang, hari ini bisa menang. Hari ini saya bisa taat. Mungkin ada kegagalan besok lusa, tetapi kemudian ada lagi kemenangan. Itu adalah pertumbuhan pengenalan. Kemudian juga kalau kita naik terus ada penguasaan diri. Di dalam situasi-situasi yang sulit, mungkin saja kita terpancing emosi, itu sangat mungkin Bapak Ibu. Apalagi dengan suara yang melengking di situasi yang sulit, oh sangat mungkin. Seorang laki-laki biasanya suka menahan diri di sini kepalanya. Tetapi kalau ditantang sedemikian rupa, mungkin tangannya bisa diangkat. Nah ini yang harus dijaga oleh setiap istri. Harus dijaga. Jangan sampai laki-laki yang kuat itu sampai melakukan KDRT. Itu adalah penguasaan diri. Kalau itu sudah tercapai, maka ada ketekunan.
ada ketekunan. Saya akan coba lagi, saya akan coba lagi. Setiap hari saya akan coba lagi. Dan tidak akan pernah saya putus asa karena Tuhan beserta, karena Tuhan sudah menyediakan. Jadi seharusnya saya bisa. Kemudian tangga berikutnya adalah tangga kesalehan. Kesalehan. Kesalehan artinya kita benar di hadapan Tuhan. Ketika kita terus mengambil langkah iman, kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Naik lagi, yaitu kasih akan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita setiap hari mengambil langkah iman, kasih yang dipenuhi atau penuh di dalam keluarga kita, itu akan meluber keluar. Akan dirasakan oleh orang lain di luar keluarga inti. Apakah oleh extended family, keluarga besar, terus ke tetangga, terus ke masyarakat lebih luas lagi, ke tempat kerja. Dan akhirnya staircase to love ini menuju pada kasih agape. Kasih yang memberi, kasih seperti kasih Tuhan. Yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang mengorbankan untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu, jadi sebetulnya bagaimana kita bisa mentaati kedua firman Tuhan ini bagi para istri dan para suami? Apakah tidak mungkin, apakah tidak realistis? Sangat realistis, sangat realistis. Ketika kita mengingat dua hal, yaitu HSBB harus selalu bisa balik pada firman Tuhan. Setiap kali mengalami rasanya begitu tidak kuat, kita harus selalu ingat, harus selalu bisa balik pada firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus selalu mengambil langkah iman setiap hari. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan, atau kita nanti sesudah masuk new normal. Bukan. Usahakan hari ini dan setiap hari. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan yang menjadi jawaban sepanjang zaman. Firman Tuhan untuk direnungkan setiap hari, untuk ditaati, untuk dihidupi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati setiap keluarga dan setiap keluarga jemaat KI, keluarga-keluarga Kristen dimanapun diberkati Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan yang terrefleksi sampai dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman hidup kami, di mana kami saat sulit sekali di masa pandemi ini, kami bisa selalu balik pada firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai firman Tuhan, kami bersyukur mempunyai Roh Kudus, kami bersyukur diberikan kuasa ilahi supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan demi membangun keluarga yang harmonis, demi membangun apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap keluarga Kristen. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan mampukan kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin.